Baik adik-adik, kita masuk di materi pertama mengenai biosfer. Namun sebelumnya kita akan memahami dulu pengertian dari biosfer itu sendiri. Nah, jadi biosfer ini dia terdiri dari dua kata, ada ya, kata bio dan sfer. Nah, bio ini yang berarti hidup dan sfer ini merupakan lapisan. Jadi bila kita gabungkan, biosfer ini adalah lapisan di mana tempat makhluk hidup itu tumbuh atau menjadi habitat bagi makhluk hidup, baik itu manusia, flora dan fauna, serta mikroorganisme lainnya. Nah, jadi biosfer ini merupakan lapisan yang sangat tipis dari keseluruhan lapisan bumi, hanya berkisar kurang lebih itu 9.000 meter saja, dan merupakan sistem kehidupan dan organisasi terkompleks di dunia, dan bahkan hanya ada satu-satunya yang seperti biosfer di sistem tata surya. Entah di planet lain ada atau tidak, namun sepanjang sejarah belum ditemukan yang seperti lapisan biosfer ini. Nah, itu ada untuk biosfer sendiri. Nah, ada bisa perhatikan gambar di samping. Nah, ini dia komponen dari susunan biosfer. Nah, di sini berdasarkan dari gambar di atas, biosfer terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama kan ada atmosfer. Nah, jadi atmosfer ini merupakan suatu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu adik bisa perhatikan di sini. Pertama adalah lapis troposfer. Nah, jadi lapis ini merupakan lapisan paling bawah ya, dari dekat dengan permukaan bumi, dengan ketinggian itu kurang lebih 0 sampai 12 km dari permukaan air laut. Nah, itu lapisan troposfer adik-adik. Sementara untuk lapis stratosfer ini yaitu lapisan kedua dari permukaan bumi yang memiliki ketinggian itu kurang lebih 12 sampai 50 km dari atas permukaan laut. Nah, itu untuk lapisan stratosfer. Nah, untuk lapisan mesosfer ini yaitu lapisan ketiga dari atmosfer, yang dimana memiliki ketinggian dia 50 sampai 80 km dari permukaan laut. Nah, sementara untuk yang selanjutnya lapisan termosfer ya, atau ionosfer. Nah, jadi lapis ini merupakan lapis yang paling panas ya, dengan ketinggian itu antara 80 sampai 700 km dari permukaan laut. Nah, jadi lapis ini merupakan lapis yang paling atas adik-adik ya. Jadi dia julukan lapis yang paling panas ya. Jadi dia berada ketinggian yang tinggi dari lapis-lapis yang ada. Itu ada di. Selanjutnya yang kedua kita masuk di lapisan litosfer. Nah, jadi lapisan litosfer ini merupakan lapisan kulit-kulit bumi yang paling luar dengan ketebalan yaitu kurang lebih 1200 km dan memiliki berat jenis rata-rata itu 2,8 gram. Nah, jadi litosfer ini tersusun dari beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama adik bisa perhatikan di sini ada lapisan sial. Nah, jadi lapisan sial ini merupakan lapisan silisium dan aluminium. Nah, jadi yaitu lapisan yang terdapat batuan ya, seperti batuan sedimen, granit, dan batuan lainnya yang terdapat di daratan benua. Nah, itu jenis lapisan sial ya. Dia itu terdiri dari jenis batuan ya. Untuk lapisan sima di sini sima atau silisium magnesium ya, yang dimana ini merupakan suatu lapisan yang bersifat elastis dan mempunyai ketebalan rata-rata kurang lebih 65 km. Nah, itu adik-adik. Jadi untuk litosfer ini dia terbagi menjadi dua lapisan. Selanjutnya untuk lapisan hidrosfer. Nah, jadi lapisan hidrosfer ini merupakan suatu lapisan yang terdiri dari suatu air ya, yang dimana permukaan bumi ini meliputi seperti danau, sungai, laut, samudera, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Nah, jadi hidrosfer ini merupakan suatu lapisan yang terdiri dari beberapa terdiri dari lapis-lapis permukaan bumi itu berupa air seperti sungai, danau, itu termasuk dalam kategori ini adik-adik. Nah, secara lebih terperinci di sini adik bisa lihat ya, di sini ada jenjang kehidupan atau tingkat organisme makhluk hidup sebagai berikut. Nah, adik bisa perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada jenjang tingkat kehidupan makhluk hidup ya. Pertama itu ada individu. Nah, individu ini merupakan suatu organisme tunggal yang termasuk dalam spesies tertentu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti seekor ayam, seekor kucing, sebatang pohon pisang, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Nah, itu termasuk dalam kategori individu adik-adik. Nah, selanjutnya sini yang punya kehidupan yang kedua di sini ada populasi. Nah, jadi ada bisa perhatikan. Populasi ini adalah kumpulan individu sejenis yang berkumpul dan hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, jadi populasi ini merupakan suatu kumpulan individu yang sejenis dan tentunya hidup dalam suatu wilayah tertentu. Nah, itu yang disebut dengan populasi adik-adik. Nah, untuk komunitas ini adalah suatu kumpulan dari berbagai populasi
populasi pada suatu kawasan tertentu yang saling berinteraksi dengan memengaruhi satu sama lain. Nah, itu untuk jenis komunitas tadi. Sementara untuk ekosistem merupakan suatu kumpulan dari komunitas yang berada yang memiliki ciri khas yang berbeda dan tentunya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, di mana komponen penyusun ekosistem adalah produsen, di mana produsen terdapat sebagai tumbuhan hijau. Untuk konsumen itu sendiri terdapat seperti herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer ya, atau pengurai mikroorganisme. Nah, jadi itu jenjang ekosistem tadi. Sementara untuk bioma ini berdasarkan ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan iklim dan kondisi yang sama disebut sebagai bioma. Nah, semua bioma di bumi ini dengan berbagai macam dan ragamnya membentuk tingkatan tertinggi pendukung kehidupan, yang dimana semua hal itu disebut dengan biosfer. Nah, itu sehingga semua bioma di bumi ini hingga dicakupkan dalam bentukan yang disebut dengan biosfer. Oke adik-adik, jadi itu pertemuan materi yang pertama mengenai biosfer. Kita masuk dalam materi yang selanjutnya.